guys, good morning. How are you today? I hope you will allow me to introduce myself. My name is Siti Hardianti. I will present material about part of speech. Pengertian part of speech dilansir dari Land English. Part of speech merupakan klasifikasi dari kata-kata yang dikategorikan dari peran dan fungsinya dalam struktur kalimat sebuah bahasa. Jenis-jenis part of speech. Yang pertama ada kata noun atau kata benda, kedua pronoun atau kata ganti, ketiga verbs atau kata kerja, keempat adjektif atau kata sifat, kelima adverbs atau kata keterangan, keenam preposition atau kata depan, ketujuh ada conjunction atau kata hubung, terakhir ada injection atau kata seru. Yang pertama ada kata noun atau kata benda. Part of speech ini berfungsi untuk menamai orang, tempat, benda, atau ide. Umumnya, noun didahului oleh partikel a, an, dan the. Noun juga dapat berbentuk singular, plural, dan konkret atau abstrak. Dalam suatu kalimat, noun bisa berfungsi sebagai subjek, objek langsung, objek tidak langsung, pelengkap subjek, atau objek dari suatu preposisi. Macam-macam part of speech. Ini terbagi menjadi 7 ya teman-teman. Yang pertama ada countable noun atau dapat dihitung seperti book, card, food, mountain, tree. Yang kedua uncountable noun atau tidak dapat dihitung seperti endless, happiness, meat, milk, snow. Yang ketiga common noun atau umum seperti country, desert, species. Keempat, proper noun atau spesifik seperti Indonesia, Sahara, Albert Einstein. Kelima, abstract noun menyatakan ide, konsep, perasaan, keadaan, sifat, dan karakter seperti idea, honesty, imagination, kindness, love. Lalu ada concrete noun berupa material atau wujud nyata seperti cheese, desk, man, sugar, water. Lalu terakhir ada collective noun, nama kelompok atau kumpulan. Yang kedua ada pronoun atau kata ganti. Pronoun digunakan untuk menggantikan noun. Part of speech ini bermanfaat untuk menghindari repetisi penggunaan noun. Macam-macamnya antara lain personal pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, relative pronoun, indefinite pronoun, reflexive pronoun, intensive pronoun, dan reciprocal pronoun. Contohnya, personal pronoun yaitu I, you, we, they, she, he, it. Yang kedua, demonstrative pronoun. Contohnya, tis, tet, tes, tos. Yang ketiga, interrogative pronoun seperti who, what, which, one, was. Yang keempat, relative pronoun mu, tis, won, tos, tet. Yang kelima ada indefinite pronoun seperti another, anything, everything, noun, someone. Yang keenam reflexive pronoun dan intensive pronoun seperti myself, yourself, ourselves, themselves, herself. Terakhir ada reciprocal pronoun seperti at other dan one other. Kata yang ketiga ada verbs atau kata kerja. Verbs digunakan untuk menunjukkan tindakan dari suatu subjek, menunjukkan peristiwa atau keadaan.
Macam-macam verbs antara lain transitive dan intransitive verbs, regular dan irregular verbs, action dan stative verbs, finite dan non-finite verbs, linking dan causative verbs. Contohnya, yang pertama, transitive verbs seperti ask, buy, hit, make, snow, show. Yang pertama, transitive verbs. Contohnya, ask, buy, hit, make, show. Yang kedua, intransitive verbs. Contohnya, arrive, come, go, smile, white. Yang ketiga, regular verbs. Contohnya, up, back, decide, live, work. Keempat, irregular verbs. Contohnya, bear, cause, feel, sad, write. Yang kelima, action verbs. Contohnya, eat, grow, jump, run, work. Yang kelima, stative verbs. Contohnya, adores, deserve, forgive, impress, song. Yang ketujuh, finite verbs. Contohnya, transitive dan intransitive verbs, action dan stative verbs, linking verbs, dan auxiliary verbs. Selanjutnya, non-finite verbs. Contohnya, present participle, past participle, infinitive, bare infinitive. Selanjutnya, linking verbs. Contohnya, ask, be, look, some, tasted. Terakhir, causative verbs. Contohnya, get, have, let, make. Kata yang keempat, adjektif atau kata sifat. Adjektif adalah suatu kata yang digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi noun atau pronoun. Biasanya terletak sebelum noun atau pronoun. Namun, dapat juga terletak sesudah linking verbs yang berhubungan dengan indera, sense, tasted. Untuk satu noun atau pronoun, terdapat lebih dari satu adjektif. Contohnya, old, young, bad, fat, teach, big, small, pretty, dan sebagainya. Lanjut, yang kelima ada adverbs atau kata keterangan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan atau memodifikasi suatu kata kerja atau verbs, kata sifat atau adjektif, atau adverbs lainnya. Namun, kata keterangan tidak pernah mendeskripsikan suatu kata benda atau noun, dan biasanya menjawab pertanyaan how, when, where, why, under what condition, atau to what degree. Tidak hanya itu, adverbs suatu adjektif biasanya berakhir dengan partikel ly, seperti deeply, extremely, happily, fairly, dan lainnya. Tapi ada juga adverbs yang tidak berasal dari adjektif, seperti very, somewhat, only, quite, dan lain-lain. Nah, adapun macam-macam kata keterangan dalam bahasa Inggris adalah yang pertama, adverbs of times. Contohnya, early, recently, yesterday, tonight. Yang kedua, adverb of manner. Contohnya, fast, hard, slowly, softly, quickly. Yang ketiga, adverb of degree. Contohnya, announce, quit, so, to, very. Yang keempat, adverbs of modality. Contohnya, likely, maybe, perhaps, possibly, unlikely. Yang kelima, adverbs of frequency. Contohnya, always, barely, daily, often, sometimes. Yang keenam, adverbs of place. Contohnya, away, be heard, here, nearby, somewhere. Yang ketujuh, adverbs of focus.
Contohnya, also, even, just, mainly, only. Untuk yang keenam ada proposition atau kata depan, merupakan suatu part of speech yang diletakkan sebelum noun atau pronoun untuk membentuk suatu frasa yang memodifikasi kata lainnya dalam suatu kalimat. Oleh karena itu, preposisi selalu menjadi bagian dari suatu frasa preposisi. Preposition hampir selalu berfungsi sebagai adjektif atau adverbs. Nah, untuk kata depan dalam bahasa Inggris dibagi menjadi beberapa macam ya teman-teman. Antara lain, yang pertama, preposition of times. Contohnya, after, before, during, since, until. Yang kedua, preposition of place. Contohnya, about, at, in, on, under. Yang ketiga, preposition of movement seperti inside, into, of, toward, up. Yang keempat, preposition of purpose seperti for. Yang kelima, preposition of quality atau measure seperti for and by. Kata yang ketujuh ada conjunction atau kata hubung. Part of speech yang ini berfungsi untuk menghubungkan kata, frasa, atau klausa dan juga untuk menunjukkan hubungan antara elemen kalimat yang dihubungkan. Terdapat beberapa jenis conjunction, yaitu coordinate conjunction atau menghubungkan dua konstruksi gramatikal yang sama, contohnya and, but, nor, or, yet. Selanjutnya ada correlative conjunction, digunakan berpasangan, contohnya between, and, either, or, for, to, rather, than, it, then. Selanjutnya, ada subordinate conjunction atau membentuk adverbial clause, contohnya after, because, before, although, when. Dan yang terakhir ada conjunctive adverbs atau menghubungkan dengan logis dua independent clause yang berurutan. Contohnya at least, besides, however, had, then. Nah, untuk kata yang terakhir ada interjection atau kata seru. Interjection digunakan untuk mengekspresikan tingkat emosi yang berbeda. Secara tata bahasa, biasanya dilihat sebagai bagian yang tidak terkait dengan kalimat utama. Contohnya, lies, he, pilot, I, look at me. Thank you for watching. I hope this video is useful. Sorry if there are mistakes and see you, bye-bye.